Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihwatu iman, sahabat-sahabat, pimpinan Taskil Pimpinan Cabang Persatuan Islam Ranca Ekek. Sambil menunggu Bapak Ketua PD, mudah-mudahan dapat hadir dan kita menunggu konfirmasi baik langsung oleh Ustadz Agus maupun melalui Sekretaris PD yang kebetulan berada di Garut. Ya, mudah-mudahan kita berdoa ada dalam kelancaran. Jadi kita langsung kepada pembekalan kejamiahan sebagaimana yang dipesankan oleh pimpinan cabang. Dikasih tema sekaligus judul pengembangan jamiah dalam konteks perjuangan pimpinan cabang. Apakah ini merupakan satu kesengajaan? Kenapa? Karena memang kepentingan konteks perjuangan persatuan Islam secara umum, ihwatu iman sekalian, memang berangkat dari pengembangan jamiah. Yang menjadi catatan besarnya adalah konteks pengembangan jamiah itu sudah menjadi amanat muktamar. Ini barangkali yang menjadi titik tekannya. Sehingga ketika sekretaris pimpinan cabang menyampaikan judulnya ini, temanya ini, maka pikiran saya itu langsung tembus kepada amanat muktamar tersebut. Tampaknya Ranca Ekek ingin benar-benar mengimplementasikan amanat muktamar dalam hal pengembangan jamiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum melangkah lebih jauh, ternyata ikhwan fillah, pengembangan jamiah itu bisa dimaknai pertama sebagai strategi perjuangan jamiah secara keseluruhan, tapi pengembangan jamiah juga relevansinya, kontekstualisasinya itu dengan kebutuhan bidgar yang baru. Di sini akan sangat terasa bahwa posisi dan fungsi bidgar yang baru yang disebutkan oleh Ustadz Yudi tadi, ada bidgar pengembangan jamiah, maka konteksnya adalah dalam upaya mengimplementasikan rencana jihad jamiah secara keseluruhan. Gitu. Jadi ada dua, pertama pengembangan jamiah dalam konteks strategi perjuangan jamiah, kedua pengembangan jamiah dalam konteks bidgar, nama bidgar. Sebelum dilanjutkan, Ustadz Agus, Bapak Ketua, tos duga mana? Oh gitu. Ya kita fokus ke sini saja ya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam rencana jihad, bahwa hasil amanat muktamar versi ke-16 yang tertera di konun, bapak-bapak ikhwatu iman membawa konun masing-masing ya? Oh di HP. Iya teh bade pramusker teh da kedah nyanak atuh parabot wae mah parabot penting mah pan eta teh konun. Kecuali tos di luar kepala saparos Ustadz Agus lah di luar kepala masa teh dalam bentuk buku. Ada 3 hal yang perlu, 5 sebenarnya, cuma 3 hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, bahwa di dalam Konun Asasi pasal 3 menjelaskan tentang persis bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Ini ikhwan sekalian menjadi
proyeksi sekaligus misi besar dari Jamiah Persatuan Islam. Sekali lagi, ini menjadi misi besar dari Jamiah Persatuan Islam. Mau dimaknai sebagai mimpi besar, dipersilakan. Mau dimaknai sebagai misi besar, dipersilakan. Mimpi dan misi itu dimaknai sama. Hanya karena dimaknai sama, ketika bapak-bapak sekalian bermimpi besar, maka siap-siap mandi besar. Itu barangkali yang menjadi konsekuensinya. Di sini dijelaskan pelaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Konteksnya adalah pelaksanaan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan, yang tidak hanya ada pemaknaan secara sektoral, ada segmen-segmen tertentu, tetapi dimaknai di dalam segala aspek kehidupan. Makanya, ikhwan sekalian, seluruh bidar yang ada di struktur pimpinan cabang menjadi sangat penting keberadaannya, karena konteksnya adalah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, Khitoh Jihad Jamiah memberdayakan potensi jamiah demi terwujudnya Jamiah Persis sebagai suratun musogorotun anil Islam wa hikmatul asma. Miniatur, Pak. Miniatur Islam. Yang namanya miniatur Islam dalam konteks al-jamaah. Al-jamaah itu dapat dirasakan memiliki kenikmatan, memiliki sumber kebahagiaan dan sumber keselamatan. Ternyata, ikhwan sekalian, itu dikondisikan bukan oleh orang lain dan tergantung kepada orang lain, tapi dikondisikan oleh kita sebagai bagian dari kader Jamiah Persatuan Islam sendiri. Hanya berbedanya, nanti ada pembagian tugas, ada yang berdiri di belakang, ada yang berdiri di depan. Ada yang mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada yang mengucapkan amin. Tidak kemungkinan yang membaca amin lebih nyaring bunyinya dibandingkan yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikhwan sekalian, lanjut. Perlu disampaikan pula bahwa di dalam perumusan rencana jihad jamiah tersebut, lanjut, biasa, ada yang dimaksud dengan gerakan Persis yang menjadi karakteristik khas. Tapi karakteristik khas ini, sahabat-sahabat sekalian, gerakan dakwah, gerakan pendidikan, itu ditambah sekarang menjadi masyarakat, bukan sebatas dakwah dan gerakan pendidikan saja, tapi sekarang ujung strategis yang sama adalah gerakan sosial kemasyarakatan. Dakwah bilhal itu menjadi agenda utama juga. Selanjutnya, yang keempat ini adalah tema muktamar itu sendiri, transformasi gerakan dakwah Persis yang pada awalnya bertumpu dan terkonsentrasi pada gerakan dakwah dan pendidikan saja, sekarang berusaha lebih melebar, mengembangkan sayap dengan berikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nanti bapak-bapak sekalian akan lebih dijabarkan apa yang dimaksud dengan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lanjut. Kemudian dari 4 kriteria ini, di dalam konun asasi konun dahili sudah ditetapkan strategis jamiah yang dapat diuraikan lebih spesifik lagi. Itu pertama, terbentuknya struktur jamiah.
Semua jenjang pemerintahan itu harus terisi dari pimpinan wilayah yang sekarang 36, Ustadz Arif. Mana Ustadz Arif teh? 36 wilayah ya. 37. Dari 30 provinsi. Sekarang katanya bertambah 125 dan seterusnya. Nah, di tingkat Kabupaten Bandung yang menjadi PR 3 cabang, asalnya 28, sekarang 31. Jadi secara struktur pemerintahan di tingkat kecamatan di Kabupaten Bandung itu sudah terpenuhi. Hanya yang jadi catatan, sahabat-sahabat sekalian, di tingkat kecamatan sudah terpenuhi. Yang menjadi PR adalah pembentukan di tingkat desa dengan menggunakan istilah pimpinan ranting. Jadi yang menjadi PR-nya itu adalah pembentukan PR. Selanjutnya, Selanjutnya yang menjadi agenda strategis Jamiah untuk 5 tahun ke depan adalah mengoptimalkan Jawa Barat sebagai basis utama teritorial gerakan Jamiah. Ini memang harus dimaknai secara pemahaman bersama, kesadaran bersama bahwa sekecil apapun gerakan kita itu harus menjadi penguat, peneguh dari gerakan Persis di Jawa Barat secara keseluruhan. Nanti berhubungannya dengan Bidgar yang baru, Bidgar Infocom. Bagaimana caranya kegiatan di setiap PC itu bisa terblow up dan menjadi penguat dari basis gerakan Jamiah Persis di Jawa Barat. Selanjutnya, ada yang disebut dengan lembaga dan sistem kaderisasi Jamiah yang terpusat. Ini sedang dilaksanakan, Pak. Jadi ada yang disebut dengan Badiklat, ini sedang dilaksanakan sekarang adalah penguatan dari sisi aturan. Karena Badiklat itu merupakan barang yang baru, makhluk yang baru, badan yang baru, sehingga seluruhnya itu membutuhkan penguatan aspek-aspek regulasinya. Dan Bapak-bapak sekalian, ada poin 4 ini, Pak. Tersedianya minimal 1.000 kader militan Jamiah yang tersebar pada jenjang kepemimpinan baik di tingkat Persis maupun sayap Persis yang lain. 1.000 ini tidak dalam konteks nasional, Pak. Kami memaknai 1.000 ini harus menjadi target untuk Kabupaten Bandung. Ada kader militan Jamiah. Kader militan Jamiah. Dibagi-bagi nanti dari 1.000 ini disebar menjadi target cabang. Pimpinan cabang Persis Cicalengka yang jumlah anggotanya 130-an, minimal atau menjumbang 10%, 50%, jadi 60 orang gitu minimal. Tahsil kan sadayana aya 30, janten kantun 30 deui. Pan pimpinan jamaah sadayana langkung ti 20, janten tinggal 10 deui. 10 margi sadayana sareng sayap Jamiah Persisti sabaraha hiji, atuh tinggal asa gampang-gampang ting target 50 mah gitu gambaran teh Pak. Gambarannya seperti itu. Sehingga kalau dikumpulkan, maka pada suatu ketika di tingkat Kabupaten Bandung, target terpenuhinya 1.000 kader militan Jamiah itu akan dapat terrealisasi. Jadi membutuhkan bantuan juga di tingkat pimpinan cabang. Selanjutnya, lembaga pendidikan politik siasa ini menjadi PR tahunan adanya madrasah siasa. Mudah-mudahan ini pun bisa selesai. Jangan sampai lembaga tersebut baru bangun pada saat menghadapi tahun politik seperti sekarang. Ini menjadi PR besar juga, bukan saja di tingkat nasional, tapi tingkat kabupaten pun ini menjadi PR. Sehingga ada usulan, sudah saja madrasah siasa dirintis di tingkat kabupaten saja, dalam kekhasan yang penting ada izin dan ada rekomendasi dari madrasah siasa secara nasional. Ini menjadi kajian kami juga.
Kemudian terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam internal Jam'iyah maupun di luar Jam'iyah kalau konteks Kabupaten Bandung, Pak. Kalau konteks nasional itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi dalam konteks Kabupaten Bandung itu baik di dalam internal Jam'iyah maupun di luar Jam'iyah. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud seperti apa. Hanya Pak, yang dimaksud dengan terjalinnya kerjasama tersebut itu kalau dibahasakan ada fungsi atau program hubungan antar lembaga dan organisasi. Kalau pemuda itu istilahnya itu hubungan hubungan antar lembaga dan organisasi. Halo ya bisa tadi sih ya. Kalau di Persis hese pokoknya menyebatkan oke. Lanjut. Jadi ini Ustaz Yudi menjadi basis dari penetapan pengembangan Jam'iyah di bawah termasuk pimpinan cabang. Lanjut. Nah, kenapa tadi disampaikan? Karena menjadi acuan umum bagi perumusan pelaksanaan rencana jihad di seluruh jenjang tingkatan sampai pimpinan jamaah. Rencana jihad Persis itu secara umum merupakan kebijakan pimpinan pusat, tapi di tingkat operasional itu dibagi-bagi, teknisnya dibagi-bagi, pimpinan daerah koordinatif, pimpinan cabang itu menjadi koordinator operasional pengembangan Jam'iyah. Kebijakan Jam'iyah itu koordinator operasionalnya itu adalah di tingkat cabang. Kalau di tingkat PD itu hanya koordinator kebijakan gitu. Kenapa? Karena koordinator operasional lah yang memiliki umat. Nanti dibantu oleh pimpinan ranting. Pimpinan ranting sebagai kepanjangan tangan dari pimpinan cabang. Pimpinan ranting adalah kepanjangan tangan dari pimpinan cabang. Lanjut. Bapak-bapak sekalian, dari penjabaran rencana jihad di tingkat cabang, ini dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk rencana jihad pimpinan cabang, itu harus memperhatikan hal-hal itu relevansi rencana jihad dan potensi dan permasalahan Jam'iyah di cabangnya, kemudian target yang akan dicapai dan dituangkan dalam rencana jihad pimpinan cabang sebagai acuan untuk dijabarkan dalam kebijakan pimpinan ranting. Bahasanya seperti itu Pak di dalam konunnya Pak. Jadi singkuring mung macakeun hungkul. Ini bahasanya seperti itu di dalam buku Konun Asasi Konun Dahili. Nah, sekarang fokus pengembangan Jam'iyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga bekal kepada bagi bapak-bapak sekalian. Ini Pak, bahwa pimpinan cabang menjadi basis utama teritorial gerakan Jam'iyah di tingkat kabupaten. Jadi sekali lagi, pimpinan Jam'iyah yang bernama pimpinan cabang harus menjadi basis utama gerakan Jam'iyah di tingkat kabupaten. Pimpinan daerah, koordinator kebijakan, tapi sebagai pemegang arus utama gerakan teritorialnya adalah pimpinan cabang. Sekali lagi Pak, pimpinan daerah hanya koordinator kebijakan. Sedangkan pemegang gerakan utama operasional Jam'iyahnya adalah pimpinan cabang. Sehingga posisi pimpinan cabang sangat strategis sekali. Di sini yang menjadi concern di dalam gerakan Jam'iyah di tingkat kabupaten yang kemudian
akan menjadi acuan dari gerakan operasional pimpinan cabang, ini Pak, concern-nya adalah itu bisa dibagi menjadi aspek struktural, itu yang pertama ya Pak ya. Aspek struktural teh, karena tadi di atas sudah dijelaskan, itu harus ada pembentukan dan penambahan jenjang tingkatan Pak. Pembentukan dan penambahan jenjang tingkatan. Di Kabupaten Bandung, seluruh tingkatan kecamatan sudah terisi. Hanya di tingkat desa ini yang menjadi PR bersama, termasuk di Kecamatan Ranca Ekek. Nanti dijelaskan, Pak. Kemudian selanjutnya, ada pembentukan dan penambahan sayap jamiah. Sehingga kepada ketua pimpinan cabang, mudah-mudahan kepentingan otonom baik kepentingan otonom itu baik Persistri, pemuda, pemudi, himi itu bisa diakomodir, termasuk dua otonom yang baru, IPP dan IPI. Gitu, IPP dan IPI, mudah-mudahan bisa diakomodir. Yang menjadi targetnya adalah bahwa ini merupakan sayap jamiah yang bagaimana caranya dapat menjadi sarana penambahan kekuatan jamiah. Itu konteksnya seperti itu, penambahan kekuatan jamiah. Baik melalui sayap ibu-ibu, sayap pemuda dan pemudi, sayap mahasiswa dan mahasiswi, sayap remaja dan remaji. Gitu Pak, konteksnya. Bahkan, Bapak-Bapak sekalian, madrasah maupun pesantren dari tingkat madrasah diniyah, ibtidaiyah, sampai jenjang selanjutnya, bagaimana caranya menjadi bagian aktif sebagai sarana dan media pengkaderan. Yang memang kondisi sekarang itu perlu menjadi catatan pula, bahwa aturan regulasi yang mengatur kependidikan itu staf tenaga pengajarnya itu sebenarnya disarankan adalah anggota jamiah. Tetapi realitas tidak seperti itu. Masih ada gap antara kepentingan penambahan jumlah anggota secara kuantitatif dan realitas yang kependidikan yang masih membutuhkan dari luar jamiah atau simpatisan atau calon anggota. Nah, bagaimana caranya gap ini sedikit demi sedikit itu bisa diperkecil. Kepentingannya sudah bisa dipahami, tinggal dari sisi operasional, pimpinan cabang mudah-mudahan bisa membuat satu solusi adanya upaya meraih tenaga pengajar tersebut sehingga menjadi anggota secara definitif. Dengan sendirinya akan menambah anggota secara kuantitatif, itu barangkali yang menjadi catatan, tanpa menafikan aspek kualitatifnya yang akan diisi oleh Bidgar Sumber Daya Insani Jamiah, SDIJ. Kemudian selanjutnya, tadi aspek kuantitatif sudah, karena sebagai penjabaran dari atas, itu ada surat instruksi dari pimpinan wilayah, Pak, nomor 53 tahun 2021 itu pertama bahwa PC itu memiliki kewajiban menambah jumlah anggota persisnya itu dalam 1 tahun minimal 5. Minimal 5 Ustaz Judi. Hari wang PC Ranca Ekek mah dapat diajenkeun teh kamari langkung ti 5. Aya sabaraha? 50 tuh, yang baru 50. Ini 5 setiap tahun. Aduh enteng atau 5 mah menimasian target teh, menina enteng-enteng.
Sekali lagi, target kuantitatif ini tidak menafikan aspek kualitatif, Pak, yang menjadi concern Bidgar SDIJ. Jadi PJ mah kumacarana nambahan anggota, saur Ustadz Sidik mah pan banyak berkualitas. Jadi sekarang itu concernnya itu mengadopsi pemikiran Ustadz Sidik, Allah yarham, banyak berkualitas. Kemudian aspek presensi jamiah, Pak, dibahasakan seperti itu. Jadi kehadiran jamiah di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran jamiah di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan relasi ekonomi dan bisnis dipersilahkan, ataupun hubungan-hubungan yang sifatnya politis, gitu. Tetapi dari secara keseluruhan, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat organisasi kemasyarakatan yang lainnya, keberadaan Persis itu bukan sekedar diakui, tapi diperhitungkan, gitu. Sehingga Bapak-bapak sekalian, untuk kondisi sekarang, Persis memang mau tidak mau itu harus masuk ke ranah-ranah yang lebih luas, Pak. Minimal di dalam percaturan, hubungan komunikasi, hubungan silaturahmi, sampai hubungan percaturan politik, mau tidak mau memang sekarang itu menjadi bagian dari strategi jamiah secara keseluruhan. Ini perlu disampaikan, ada pimpinan cabang yang nelpon, bisa ngobrol panjang. Memang ada apa? Menyampaikan bahwa tanggal 11 Oktober itu akan ada Pilkades. Memang kumaha itu sebagaimana memang Pak di grup SDMO informasi tentang Pilkades ini itu pernah diinformasikan. Pimpinan cabang sekiranya punya kepentingan, maka harus mempersiapkan sedari awal. Nah, ada satu pimpinan cabang yang memandang bahwa kami berkepentingan mendukung, menggolkan, mendorong seseorang. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan pimpinan daerah, gitu katanya. Maka, sahabat-sahabat sekalian, itu perlu disampaikan bahwa kepentingan PD secara formal itu tidak nampak, tapi secara strategis operasional itu dipersilakan memberi dukungan. Kenapa? Karena ada kepentingan jamiah yang memang dipertaruhkan. Ari ngadukung mah sok ngadukung. Yang penting mah menang. Sudah aku ngadukung nu eleh. Tapi upami ngadukung nu eleh, bapak-bapak sekalian, itu teh tolong dikaji kembali, sekiranya nama jamiah itu dipertaruhkan, ada aspek maslahat, ada aspek mafsadat, maka ujung-ujungnya itu perlu dipertimbangkan. Yang harus didahulukan adalah aspek mafsadat. Jadi pertimbangannya pertimbangan normatif, hanya memang secara strategis, operasional, ada pimpinan cabang yang mulai mengarah gitu ke persoalan-persoalan itu. Memang kondisi sekarang menjadi sebuah kebutuhan di pimpinan cabang kan bahaya, karena memang sampai tingkat ketua RW, ketua RT tidak ada keberpihakan, sehingga sekiranya ada peluang bapak-bapak menjadi ketua RW, kenapa tidak gitu? Itu Pak, eta mah mangga ketua RW sekiranya ada peluang gitu. Dan ini bukan persoalan cenah ngaririweuh. Itu konteksnya adalah perjuangan jamiah dalam konteks politis seperti itu. Itu menjadi kepentingan kita.
aspek presensi jamiah itu sudah mulai diprogramkan. Selanjutnya kita lanjut kepada ini Pak, yang menjadi target pelibatan konteks dakwah yang tadi. Itu bagian dakwah jamiah, adanya media penyampaian aspirasi dan komunikasi, adanya penguatan eksistensi jamiah, adanya perluasan akses dan peluang untuk kepentingan dan kemaslahatan jamiah. Jadi 4 hal ini menjadi rambu-rambu ketika jamiah sudah mulai melibatkan dirinya dalam percaturan dan pergaulan kemasyarakatan di lingkup kecamatan. Maka rambu-rambunya adalah ini merupakan bagian dari dakwah jamiah. Jadi dakwah upami hamdalah, kayak istilah salam, karena ini dakwah. Kemudian media penyampaian aspirasi. Mana cenah persisna ya, tecan katingal. Seperti itulah Pak kondisi sekarang. Dan mudah-mudahan itu bisa juga dioptimalkan di tingkat cabang. Penguatan eksistensi jamiah, kemudian memperluas akses dan peluang. Selanjutnya, kami hanya ingin menyampaikan aspek kuantitatif jamiah di Kabupaten Bandung dan kecamatan, terutama kecamatan Ranca Ekek, Pak. Alah, teka tinggalnya. Blur. Tah, geningan. Itu bapak-bapak sekalian. Geningan kating, alhamdulillah. Nah, ini kita berbicara tentang jumlah persis, jumlah presistri, jumlah pemudi, kahanap ya? Kahanap. Datanya dari seluruh otonom, Pak, termasuk Ustadz Yudi, ini data dari Bidgar SDMO-nya ya. Ini jumlah kita 5.700, Pak. Persisi 6.200. Kemudian pemuda 2.500, itu 1.300. Hima-himi belum. Hanya 31 himanya, himinya 62. Jadi anggota kita ternyata sedikit Pak, hanya 15.900, 16.000 Pak. Di tingkat kabupaten loh, definitif anggota. Kalau misalkan memakai ukuran indikator ya Pak, waktu Kabupaten Bandung kemarin, mohon maaf ya, Ustadz Iman nyalon DPD di tingkat kabupaten, itu hanya 57.000. 57.000. Kemudian waktu ada Monju, bapak-bapak tahu ya Monju ya, peristiwa Monju, silaturahmi akbar di Monju, itu sama Pak, 56.000 Pak, yang tercatat itu teh. Mendaftar ngelangkungan cabang-cabang. Jadi realnya kekuatan Persi itu masih sedikit, Pak. Makanya secara politis yang sedikit ini bagaimana caranya di-create menjadi kekuatan yang besar. Dan ini PR, Ustadz Yudi. Lanjut sedikit supaya lebih realistis. PR ini kita permak, kita fokuskan kepada cabang Ranca Ekek, Ustadz Yudi. Anggota Persinya 267. Sekarang ya, Persisnya 118, pemudanya 79, pemudinya 27. Jadi anggotanya 491. Penduduknya itu dari 193.000, seberapa persennya? Sakitulah. Mas, belum setengah persen, 0,4% Pak. 0,4%. Kemudian jamaahnya 19, desanya 14, tapi jamaah itu berhimpun di, kalau tidak salah ada 6 desa, yang 6 desa, 4 desa, 2 desa. Kalau ini 4 desa, oh 2 desa tuh alhamdulillah. Tinggal 2 desa lagi Pak. Jadi berkumpul di desa-desa tertentu dan ada 2 desa lagi, kata Ustadz Yayat. Kalau 3, kalau saya ini 4. 3 kata ketua cabang, 3 lagi Pak yang belum. Ini menjadi target pengembangan jamiah barangkali Ustadz Yudi. Kemudian selanjutnya
Secara politis ini Pak, lanjut. Secara politis perlu disampaikan, ini secara politis ya Pak ya, bahwa secara keseluruhan kita memiliki Kabupaten Bandung memiliki jumlah pemilih baik laki-laki maupun perempuan itu 2,6 jadi usia dewasa gitu, usia dewasa. Nah, total ini dibagi dengan usia dewasa ternyata ada peningkatan Pak dari 0,4 sekarang menjadi 0,5 apabila diperbandingkan dengan jumlah pemilih yang dewasa. Jadi anak-anak mah tidak dietang nu tadi mah dietang teh sekarang barudakna. Itu 0,5%. Hanya perempuannya bisa jadi benten biasa nama di cabang-cabang nu sanes nu paling seueur teh Persis mah. Ieu mah di Ranca Ekek mah aneh. Persis nu paling seueur. Jadi alhamdulillah kiamat masih jauh. Di Ranca Ekek mah. Lanjut. Lanjut. Kemudian ini yang menjadi persoalan kita, Pak, mengambil sensus 2017 karena 5 tahun satu kali, itu masih basis datanya 2017 di bawah. Nah ini jumlah muslimnya itu masih besar, 179.000. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Kenapa ini menjadi catatan? Karena memang ini berhubungan dengan zakat ya Pak ya. Gambaran potensi bidiar zakat. Nah, saya hanya mengambilnya itu dari 2000. Lanjut saja ke bawah. Ke bawah. Nah ini Pak, Ranca Ekek muzakinya sekarang sudah mencapai 4.257. Bidiar zakatnya mana? Saya lihatnya, leresnya 4.200 mujakinya dari total 179.000. Itu saja jadi dari total jiwa 179.000 mujaki kita alhamdulillah sudah ada peningkatan Pak 4.257. Nah, dari total 179.000 ya Teh. 179.000 yang beragama Islam di Ranca Ekek. Kemudian gambaran pendidikan Persis Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini jumlah santri di Kabupaten Bandung, jumlahnya segini Pak. Kita sebenarnya besar sadari. Totalnya ada 26.882 bisa jadi totalnya. Asatidnya itu luar biasa lagi. Itu sampai 12% Pak. 12% dari jumlah muridnya. Gambaran kependidikan PC Ranca Ekek, bidang pendidikan. Da ieu datana ngan sakieu Ustaz Yosef. Mana Ustaz Yosef? Datana ngan sakieu kedahna mah aya nambihan ya tapi upami lepat koreksi, hanya memang ini menjadi PR kita, Pak. PR kita. Jumlah santri ternyata kita memiliki 5 diniyah, jadi dari 19 jamaah kita memiliki 5 diniyah. Ini menjadi PR. Bagaimana caranya di tiap jamaah itu ada diniyahnya. Oh mohon. Oke, koreksi Pak Intan. Ieu mah data rekap PD. Kemudian mualimin tidak ada data. Kemudian sanawiyah
Jumlah santrinya pun ini mohon maaf tidak ada data. Hanya ini sengaja disampaikan bahwa kita memiliki PR gitu di tingkat pendidikan. Bagaimana caranya dapat minimal di tiap pimpinan jamaah itu ada diniyahnya. Itu saja barangkali yang menjadi target kita. Kemudian selanjutnya, gambaran haji Ranca Ekek itu setiap tahun senantiasa ada, hanya memang gambaran jamaah umroh PC Ranca Ekek kurang tahu tuh, apa memang tidak diinventarisir, tidak direkap, kurang tahu. Nanti Bidgar Haji dan Umroh PC Ranca Ekek barangkali punya datanya. Hanya ini barangkali bagaimana caranya kita bisa membuat program umroh bersama ketua PC. Ketua PC. Jadi nanti koordinasi dengan Bidgar Haji Umroh PD, tapi programnya itu diturunkan umroh bersama ketua PC, misalkan sapecein sabes gitu, sapecein sabes. Kemudian aset jamiah, Pak, jumlah PJ tadi 19, hanya masjidnya 6. Saya kurang tahu tuh, apakah benar seperti itu gitu ya? Yang wakaf ya? Yang resmi. Kemudian pesantrennya 4, sawahnya sebenarnya sudah nama sekarang ya, bukan 1 ya? Ada 10. Eta teh siga nama 0 nakira. Ini gambaran ikhwati iman sekalian terkait dengan kepentingan kita sebagai taskil pimpinan cabang turut memasukkan target potensi ini di dalam program minimal 1 tahun ke depan. Di antara hal ini barangkali ada yang bisa dimasukkan ke dalam program jamiah di tingkat cabang. Dan terakhir, ada penutup, ada beberapa catatan. Nah, di sini dari data di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota dan simpatisan di tiap PC masih relatif sangat kecil. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Dalam konteks pengembangan jamiah di PC Ranca Ekek, yang menjadi sangat strategis sekaligus sangat mendesak, bahasa lainnya adalah urgent, adalah kesamaan visi di antara para pimpinan, baik tingkat pimpinan cabang maupun tingkat pimpinan jamaah. Jadi bagaimana caranya ketika semuanya berlari, ya semuanya berlari gitu. Jangan sampai ada yang berlari, ada yang bukan jalan kaki, tapi ada yang diam, atau bahkan ada yang berlari tapi melawan arah gitu. Ini yang menjadi kepentingan kita, sehingga pembinaan kejamiahan dalam konteks ini menjadi kebutuhan bersama. Nah, Bapak-bapak sekalian, beberapa program yang dapat menjadi prioritas pimpinan cabang ini barangkali bisa dipertimbangkan. Pertama, peningkatan jumlah masjid yang disesuaikan dengan jumlah jamaah. Kemudian peningkatan status wakaf terhadap aset jamiah. Memang akan membutuhkan waktu yang panjang, tapi mudah-mudahan ini menjadi prioritas cabang gitu, yang berkelanjutan. Selanjutnya, ini Pak, peningkatan pemahaman kejamiahan melalui halakoh kajian berkala.
Janten ayeuna mah nunamina halaqah teh bukan sebatas kebiasaan pemuda, tapi harus menjadi kebiasaan persis. Sehingga Bidgar SDI itu bisa merancang bahasanya mangga badi disebutkan pengajian rutin, tapi ini dipisahkan halaqah kejamiahan berkenaan dengan tema-tema kepersisan gitu, kepersisan. Mangga eta mah tiasa dibadantekeun sareng pimpinan jamaah. Jadi ada kegiatan secara berkala, rutin dan berkesinambungan terkait dengan halaqah kejamiahan. Di sana harus diturunkan apa yang dimaksud dengan suratun musagharatun anil Islam, apa yang dimaksud dengan ashab dan hawariyun, apa yang dimaksud dengan al-jamaah, imamah dan imaroh, hal-hal yang tidak kemungkinan ini sudah hafal di luar kepala, tapi dari sisi teknis di lapangan itu ternyata membutuhkan penguatan. Jadi disebutkan ibadah teh hoyong karaos itu numpikeun detail satos eta. Dan selanjutnya, sosialisasi program haji dan umroh bersama rangkaian yang tadi disampaikan. Kemudian yang selanjutnya Bidgar Garapan yang baru, Bidgar Pengembangan Jamiah, itu dapat memfokuskan pada pembentukan pimpinan ranting. Nah, enggak, pimpinan ranting. Yang tujuannya adalah berperan secara efektif sebagai kepanjangan tangan pimpinan cabang, di mana pimpinan ranting kemudian melalui pimpinan jamaah dapat membuat satu program rekrutmen anggota baru, sehingga penambahan keanggotaan dapat dilakukan secara simultan, berkelanjutan terus-menerus. Selanjutnya, penguatan lembaga dan ikatan sayap jamiah yang tadi, yang belum dapat difasilitasi oleh bagian otonom, misalkan kalau tadi mah otonom, sekarang tidak kemungkinan ada sayap jamiah yang tidak melalui media bagian otonom. Sayap jamiah yang dimaksud adalah ada keberadaan sigap, kemudian brigade. Tidak kemungkinan bapak-bapak sekalian, sayap-sayap itu bisa menjadi salah satu pintu masuk rekrutmen anggota. Gitu. Ini bagian dari garapan Bidgar Pengembangan Jamiah. Dan terakhir, garapan pengembangan jamiah dapat berperan aktif membantu ketua dalam hubungan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang tadi halo. Itu barangkali bapak-bapak sekalian secara umum seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini pun merupakan bagian dari sosialisasi program pimpinan daerah secara khusus berkenan dengan program pengembangan jamiah itu sendiri. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan pembekalan materi untuk pramusker. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.